Ibu Herlina akan menjadi coach dan Pak Munawir akan menjadi coachnya dan saya sendiri akan menjadi pengamat. Oke, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa menghubungi Ibu? Oh iya Bu, karena sudah ya Bu, maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu. Bolehkah saya berbincang dengan Ibu? Ya, tentu saja boleh. Baiklah, ada apa Ada yang mau ingin diceritakan? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa sih sebenarnya yang anakku inginkan dalam diskusi kita nanti, di akhir diskusi kita nanti? Saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya Bu. Begitu ya. Terus ada lagi? Saya bingung Bu, kenapa saya tidak diperlakukan adil oleh Ibu Sukriani. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Bu? Boleh. Coba Nanawir ceritakan ke Ibu apa yang saat ini Nanawir rasakan. Saya merasa sedih karena diperlakukan tidak adil oleh Ibu Sukriani. Oh, seperti itu. Mengapa kira-kira Nawir mengatakan hal atau berpikir seperti itu, Nak? Begini Bu, Ibu Sukriani membuka les dan sebagian murid mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Nah, saya merasa tidak nyaman ketika Ibu Sukriani sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat dalam kelas. Oh, begitu ya. Selain tidak nyaman, tadi menurut cerita Nak Nawir, ada hal lain yang Nak Nawir rasakan? Iya Bu, saya juga merasa nilai yang diberikan tidak adil karena murid yang ikut les privat Ibu Sukriani mendapat nilai lebih baik dari saya, padahal saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas sebelumnya. Baik, boleh Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang Nak Nawir rasakan, yang tadi Nak Nawir maksud? Bisa tidak Nak Nawir sedikit bercerita, mungkin ada pengalaman sebelumnya dengan Ibu Sukriani yang pernah terjadi dalam proses pembelajaran? Bisa Nak Nawir ceritakan? Begini Bu, saya rasa sudah mengerjakan soal-soal dengan benar Bu, tapi nilai yang saya dapatkan masih rendah Bu, begitu. Kalau seperti itu, setelah dapat masalah seperti ini, kira-kira langkah apa yang Nak Nawir lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Selama ini saya merasa sudah rajin belajar Bu, dan selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh Ibu Sukriani. Jadi saya menduga nilai rendah yang saya dapatkan itu karena tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh Ibu Sukriani. Oh, seperti itu. Apakah Nak Nawir pernah berdiskusi hal ini ke Ibu Sukriani? Belum sih Bu, tapi saya melihat sebelum mereka, teman-teman saya les privat Bu, Ibu Sukriani, saya merasa nilai saya selalu tinggi. Namun setelah mereka les, nilai saya justru selalu rendah Bu. Oh iya. Tadi kan baik, jadi sekarang untuk permasalahan ini sudah punya nomor kontak Bu Sukriani belum?
saya sebenarnya sudah punya Bu nomor kontaknya dan ingin konfirmasi dengan dugaan untuk menjelaskan dugaan saya selama ini Bu. Terus kenapa Nak Nawir tidak lakukan hal seperti itu? Tapi saya merasa takut Bu, nanti saya dimarahi. Itulah saya ragu-ragu menanyakan langsung ke Ibu Sukriani. Memang selama ini Bu Sukriani pernah marah enggak sama Nak Nawir dalam kelas? Dulunya sih baik Bu. Pada saat menjelaskan, beliau pun pembelajarannya mudah dipahami. Dan saya sangat senang belajar matematika dengan Ibu Supriani. Nah, mengapa tidak Nak Nawir coba dulu komunikasi? Mungkin itu bisa membantu menyelesaikan masalah Nak Nawir tadi. Iya juga Bu. Baiknya saya menghubungi Ibu Sukriani saja dulu ya. Betul sekali. Nah, setelah Nak Nawir nanti menghubungi Bu Sukriani, apa yang ingin Nak Nawir sampaikan sama Bu Sukriani? Saya akan menanyakan, apakah dengan kelas privat akan mempengaruhi nilai saya? Selain itu, saya juga akan konfirmasi alasan nilai saya mendapat nilai rendah pada saat ulangan matematika, begitu Bu. Oh iya, betul. Nah, Nak Nawir bisa lakukan hal itu. Selain itu, kira-kira apa kekuatan Nak Nawir yang Nak Nawir miliki sehingga Nak Nawir yakin bisa dapat nilai tinggi tanpa mengikuti privat Ibu Sukriani? Begini Bu, saya sebelumnya sejak kelas 7 selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulangi pembelajaran yang saya dapatkan ketika di sekolah. Dan juga selalu mencari sumber belajar lainnya di internet lewat HP yang saya miliki. Jadi setelah ini apa saja yang akan Nak Nawir lakukan? Akan tetap bertanya kepada Ibu Sukriani dan memastikan dengan saya Bu. Selain itu, saya juga akan memeriksa jawaban saya Bu ketika ulangan kemarin. Iya, itu bagus. Nah, itu sudah ada solusinya dari Nak Nawir sendiri. Terus ada lagi tidak yang Nak Nawir akan lakukan? Ikut les, kayaknya saya tidak bisa Bu, karena saya tidak memiliki waktu untuk mengikuti les tersebut. Tapi sepertinya saya bisa meminta bantuan teman saya, yaitu Andi, teman sebangku saya Ibu, yang kebetulan mengikuti les privat. Andi adalah teman baik saya yang selalu membantu saya, terutama dalam pembelajaran matematika Bu. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, selanjutnya, apa rencana Nak Nawir ke depan untuk mencapai tujuan dari keinginan Nak Nawir? Pertama, saya akan menemui Ibu Sukriani terlebih dahulu untuk melakukan konfirmasi kebenaran dengan saya. Yang kedua, saya akan konfirmasi jawaban saya dan meminta bantuan Andi untuk membantu saya dalam belajar Bu. Bagus sekali itu Nak. Ibu suka dan rencana dari Nak Nawir. Tapi komitmen apa Nak Nawir yang akan Nak Nawir lakukan untuk lebih teliti lagi dalam mengerjakan atau membuat rencana, ya, yang tadi sudah dibuat pada saat proses berjalan lancar ya. Ya, insya Allah Bu, setiap pagi
saya akan memberanikan diri untuk menelpon Ibu Sukriani karena sekarang Bu masih pembelajaran daring, jadi bertanya mengenai pembelajaran matematika, dan nantinya saya akan lebih teliti lagi dalam mengerjakan tugas, Bu. Ya, jadi siapa nih yang bisa bantu Nak Nawir dalam menjalankan komitmen Nak Nawir tadi? Ayo, kira-kira siapa? Saya akan meminta bantuan Andi, Bu, untuk menemani saya dalam menghubungi Ibu Sukriani. Selain itu, saya juga akan meminta bantuannya dalam belajar. Nah, seperti itu sangat baik, Nak. Ya, jadi apa yang Nak Nawir ingin lakukan, insya Allah juga sudah menjadi solusi yang terbaik untuk Nak Nawir. Nah, ini kan tadi Nak Nawir sudah memberikan jalan ya, memberikan solusi untuk Nak Nawir memecahkan masalah Nak Nawir sendiri. Dan langkah pertama tadi Nak Nawir harus hubungi Bu Sukriani ya, seperti komitmen, ingat juga komitmennya Nak Nawir. Ya. Jadi bagaimana Nak Nawir? Ya, saya mau pamit, Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, Bu, untuk mendengarkan curahan hati saya. Saya akan melanjutkan mengerjakan tugas yang lain, Bu. Iya, iya. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi Nak ya di kegiatan berikutnya. Oke, baiklah. Jadi tadi sudah dilakukan praktek coaching untuk kasus 2. Untuk hasil pengamatan saya berkaitan dengan tujuan. Jadi berkaitan dengan tujuan apa yang dipraktekkan oleh Bu Herlina dengan Pak Nawir itu sudah jelas tujuannya. Kemudian identifikasi coach sudah mampu menyampaikan pertanyaan, jadi sudah mampu mengidentifikasi pertanyaan itu, sudah mampu mengidentifikasi dan coaching sendiri mampu mengidentifikasi potensi yang dia miliki sebenarnya. Dalam tahap rencana aksi sangat-sangat jelas di mana coachingnya dia memaparkan tentang apa yang akan dia lakukan. Dia akan menghubungi Ibu Sukriani yang menurutnya dia Ibu Sukriani itu sudah memberikan tindakan yang diskriminatif. Itu sudah sangat jelas. Dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mendapatkan solusi terhadap masalahnya sendiri, itu sudah sangat jelas. Kemudian dalam tanggung jawab, mengenai tanggung jawab ini coach sudah mampu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa nanti tanggung jawab seorang coach terhadap rencana aksinya. Itu sudah sangat jelas. Jadi hasil pengamatan saya bahwa praktek dalam kasus 2 ini sudah memenuhi kriteria Tirta